2018 yang lalu, aku sangat senang ikut dalam dunia demokrasi yang kita kenal saat ini, dunia perpolitikan. Maka saat itu, aku lebih senang berteman dengan para politikus. Awalnya, niatan aku hanya ingin memperjuangkan aspirasi rakyatku melalui mereka yang menjadi pejabat negara kala itu. Tidak ada pilihan dan cara paling ampuh agar mereka mendengar aspirasi yang kita bawa, melainkan banyak bergaul dengannya. Maka suatu hari, aku diperkenalkan oleh temanku dengan seorang pejabat yang sudah 2 periode lamanya memimpin di dapilku. Itulah awal perkenalanku dengan seorang pejabat itu. Pertemuan itu berlangsung lama, yang membuat aku dan pejabat itu semakin akrab. Saat itu, ia memiliki 2 staf ahli, 1 laki-laki dan 1 perempuan. Merekalah yang sering membantu sang pejabat dalam mengemban tugasnya sebagai seorang wakil rakyat. 1 minggu kemudian, lagi-lagi aku diajak temanku Rio untuk berkunjung lagi ke rumah si pejabat itu. Kala itu, kami tidak menemuinya. Kami hanya bertemu dengan staf ahlinya yang perempuan. Maka kami akhirnya titip salam dan langsung pulang. Maka 2 hari kemudian, akhirnya aku dan Rio dipanggilnya. Karena staf ahlinya memberitahu tentang kedatangan kami 2 hari yang lalu. Maka kabar baik itu pun, aku dan Rio langsung meluncur ke rumah si pejabat. Tiba di sana, kami langsung disuguhkan makanan oleh istri mudanya. Seketika kami melihat istri mudanya, kami pun bengong karena sungguh cantik banget. Rambutnya sedikit pirang dan cara berpakaiannya yang luar biasa seksi. Aku mengira ia adalah anaknya karena dilihat dari tampangnya sangatlah muda seperti anak masih SMA. Beberapa menit kemudian, si pejabat keluar menemui kami. Di sana, kami berbincang hangat dan menyampaikan aspirasi rakyat yang ingin dikerjakan gangnya di kampungku. Sebagai seorang pejabat, ia langsung mengabulkan permintaan kami. Singkat cerita, kami pamit pulang. Dan di tengah jalan, aku dan Rio sempat berdebat terkait perempuan seksi tadi. Aku bilang sama Rio, cewek yang tadi pasti anaknya si pejabat ya. Rio menjawabku, iya kayaknya. Maka keesokan harinya, lagi-lagi kami berkunjung karena pengen ketemu si wanita cantik waktu itu yang kami anggap anaknya. Maka dalam 1 bulan itu,
kami lebih sering bertemu dengan wanita itu dan tetap tidak tahu karena kami malu bertanya. Ya, maklumlah keluarganya pejabat. Maka kami tidak pernah bertanya tentang wanita itu karena kami takut salah. Maka pada suatu hari, tanpa kuduga, si pejabat baik itu memanggilku untuk datang ke rumahnya. Dengan penuh semangat, aku menemuinya. Sesampai di sana, si pejabat itu bertanya, "Bagaimana kabarmu?" "Oh, baik, Pak." Dan ternyata ia menawarkan aku untuk menjadi staf ahlinya. Karena satu dari staf ahlinya yang laki-laki berhenti karena lulus menjadi seorang pegawai negeri. Sungguh tawaran yang sangat mulia diberikan kepadaku. Maka aku tanpa basa-basi langsung menjawab, "Siap, aku terima tawaran Bapak." Besok paginya, aku langsung mulai kerja sebagai staf ahlinya. 3 bulan kemudian, si pejabat lebih membutuhkan aku. Karena tugasnya yang semakin banyak. Maka, aku disuruh tinggal di rumahnya langsung. Agar aku lebih mudah bertemu setiap saya dibutuhkan olehnya. Sejak itulah aku baru mengetahui bahwa wanita cantik itu adalah istri mudanya. Aku yang tadinya mau PDKT karena menganggap anaknya harus membelenggu niatku, walau berat terasa. Maka 4 bulan lamanya aku tinggal bersamanya. Aku dan mereka termasuk istrinya sudah terasa lebih dari sekedar staf ahli, melainkan terasa sudah menjadi bagian dari keluarganya. Kepercayaan sang pejabat kepadaku melebihi dari staf ahlinya yang lain. 2 minggu kemudian, sang pejabat lebih sering keluar untuk melayani rakyatnya. Sekitar 5 bulan, sang pejabat mulai jarang di rumah. Bahkan dalam 5 bulan itu, sang pejabat hanya pulang 7 kali. Itu pun pada siang harinya. Maka yang lebih sering di rumahnya hanya kami bertiga. Istri mudanya, aku, dan staf ahlinya yang perempuan itu. Maka suatu malam ketika staf ahli perempuan itu keluar, istri sang dewan memanggilku. Sebagai bawahan, saya pun langsung menemuinya. Karena jarak kamar aku dengannya sekitar 10 meter dan masih dalam lingkup rumahnya. Saat itu kami duduk di kamar tamu. Sambil ku berkata, "Iya, Bu, ada perintah." "Apa?" ujarku kepadanya. Maka ia menjawab, "Tidak, aku hanya ingin curhat padamu." Lalu aku menjawab, "Silahkan, Bu. Dengan senang hati kami akan dengarkan." Maka ia memulainya dengan cerita dirinya yang tidak puas dengan sang suami, yang jarang di rumah, yang membuat dirinya jarang dibelai. Sambil mendekatiku, mendengar itu aku sedikit ngeras, dan yang berakhir pada mengharuskan kami untuk bergoyang dengannya di atas ranjang.
Terima kasih telah tonton video ini. Kisah-kisah yang ada di video ini murni kisah nyata kehidupan. Karena itulah pesan kami, ambil positifnya, buang jauh-jauh negatifnya.